Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, khususnya Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Banjarbaru yang saya hormati dan yang saya banggakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pendampingan atau pengarahan dalam rangka penilaian sekolah yang terbentuk dalam tim monitoring oleh Dinas Pendidikan yang pada kesempatan kali ini nantinya akan diwakili atau ditugaskan kepada Cabdin Wilayah 7. Untuk memberi singkat saja, langsung saja, ini perlu saya sampaikan atau langsung saja pada kesempatan kali ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan kelancaran dan apa yang saya sampaikan nanti bisa dicerna, kemudian bisa dihayati dan bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya oleh Bapak Ibu semua dalam rangka untuk menyatukan dan menyingkronkan apa namanya hasil yang telah kita capai dalam bentuk laporan atau dalam bentuk presentasi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini perlu saya sampaikan atau saya tampilkan eh, bentuk instrumen monitoring yang diberikan oleh Cabdin. Ini diantaranya yang pertama adalah tentang instrumen telaah literasi, mulai dari Peraturan Gubernur Lampung tentang PPDB, kemudian edaran gubernur tentang literasi, edaran tentang pembatasan penggunaan telepon seluler, kemudian tentang prosedur rahasia, kedisiplinan siswa, surat edaran pakaian, dan sampai terakhir adalah sampai nomor 12 atau sampai nomor 13 karena hanya berbentuk administrasi atau surat. Ini yang saya tugasi adalah seluruh TU dan dari laporan lisan kepada saya hal ini sudah selesai. Namun kemarin saya juga menugaskan untuk didigitalkan karena nanti ada digitalisasi. Jadi ini ada sesuai. Kemudian nanti di dalam bentuk Excelnya ini nanti kita berikan link bahwa peraturan ini ada di samping kertas. Maka link ini nanti ada link yang berwujud atau link daripada peraturan itu yang sudah berbentuk atau yang sudah disimpan di dalam Google Drive. Itu Bapak Ibu. Hal ini saya meyakini dari laporan ini sudah selesai, nanti tinggal memberikan link saja. Terus kemudian yang selanjutnya, untuk masalah instrumen pembatasan penggunaan telepon seluler, ini nampaknya ini sudah sudah dikerjakan, baik presentasi maupun catatan buktinya, ini sudah diberikan saya, sudah dilaporkan kepada saya, tapi untuk presentasi sudah diberikan saya. Tapi untuk bukti ini masih tersimpan di laptopnya Wakakesiswaan, telah ditunjukkan dan telah dikonsultasikan, dikomunikasikan dengan saya. Maka saya menyampaikan bahwa untuk Wakasis hampir nyaris 90% selesai. Selesai karena kan yang 1% kan ya belum tentu kita dianggap 100% oleh pihak monitor. Kemudian untuk yang GLS ini sebenarnya untuk Wakakesaan khususnya Budelpi ini punya bukti yang banyak. Namun demikian sebenarnya ini lebih fokus adalah kewajiban daripada Wakakurikulum karena ini menyangkut kehubungannya dengan kurikulum. Nomor satu, nomor peningkatan literasi. Ini Bapak Ibu perlu saya sampaikan. Sekolah memiliki program literasi yang terintegrasi dalam kegiatan belajar. Ini memiliki program. Ini sudah saya bikin kayaknya ini programnya. Termasuk nanti SK literasi itu sudah saya buat, nanti akan tak posting. Terus RPP jadwal literasi ini sudah saya buat karena tergabung di dalam SK. Terdapat sudut eh, baca ini sudah banyak dari Bu Lisdar ada, kemudian dari Bu Delti ada, nanti ya
dari bukti-bukti ini bisa dikumpulkan sebagai barang bukti dan kemudian nanti didigitalkan dan di sini nanti dikasih link. Bukti ini bisa lebih dari satu. Terus siswa terbiasa melaksanakan kegiatan KBM membaca ini saya ganti dengan apa namanya literasi itu tidak hanya membaca Bapak Ibu sesuai dengan juknis atau pedoman. Ini saya saya share screen ya bahwa literasi itu seperti apa. Ini saya share screen tentang pedoman literasi sekolah. Tentang pedoman literasi sekolah. Ini yang saya unduh. Nah, tentang pedoman literasi sekolah ini yang saya unduh. Oh, salah. Nah, ini saya buka ya. Saya buka juknis literasi ini yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan PAUD Dasar dan Menengah tahun 2020. Ini mari kita simak. Ini sudah saya buat di dalam SK itu literasinya apa saja yang termuat. Nanti itu hampir gampang Bapak Ibu. Jadi bukan mabuk seperti Pak Pendi, nggak mabuk Pak Pendi. Jadi nggak perlu mabuk Pak Pendi. Santai saja, yang penting dikerjakan karena sebagian besar ini telah kita laksanakan, namun belum kita kumpulkan dan belum kita buat bentuk laporan atau belum kita pilah-pilah dalam bentuk laporan. Maka dalam hal ini pekerjaannya adalah memilah-milah dalam bentuk laporan. Nah, ini panduan Gerakan Literasi Sekolah di SMA tahun 2020 edisi revisi. Ini kira-kira halaman 7, Bapak Ibu bisa kita baca. Apa yang disebut literasi itu tidak hanya membaca, menulis, mendengarkan saja, tidak. Tapi lebih dari itu, termasuk apel pagi, ini saya masukkan dalam kategori literasi. Alasan saya adalah para siswa dalam mendengarkan pembinaan saya. Para siswa mendengarkan pidato dalam tanda petik Bu Delpi. Nah, ini mendengarkan atau menyimak bahasanya, menyimak dengan cara cerdas itu termasuk bagian daripada literasi sesuai dengan juknis ini halaman 7 kalau nggak salah. Ini halaman 7 nanti bisa dibaca tentang definisi atau pengertian literasi. Nah, ini dalam konteks pembelajaran literasi, ini halaman 7, literasi merupakan atau disebut kemampuan mengakses, memahami, menggunakan sesuatu cara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Kemudian lebih lanjut diterangkan definisi tentang literasi maupun multiliterasi telah dijelaskan dalam pengertian sederhana dapat dikatakan bahwa ada 4 tahap. Tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu bahwa dirinya tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini mengambil dari bahasa Arab ini. Ini mengambil daripada bahasa Arab, ini mengambil dari Imam Al-Ghazali yang saya tahu. Nah, ini jadi nanti menyimak apa yang saya sampaikan, menyimak apa yang disampaikan oleh pembina tiap pagi secara cerdas itu termasuk bagian dari literasi. Namun sejauh mana perkembangannya mungkin ini yang kurang atau belum kita petakan, belum kita ini. Kemudian kita lanjutkan untuk selanjutnya. Ini kita stop dulu tadi. Yang literasi, saya share screen lagi yang literasi. Selanjutnya, aduh, yang literasi saya share screen lagi. Nah, ini terdapat ada foto kegiatan membaca, ada saya kira kegiatan membaca di pojok itu ada beberapa foto. Nanti tampilkan semua bagi Bapak Ibu yang punya. Terdapat peningkatan minat baca siswa yang diukur secara berkala. Ini mungkin sebagian Bu Devi mungkin kali ya ini yang kalau belum memang ini ya nanti di centang tidak ada. Kalau memang perlu diadakan ya ini analisa. Terus kemudian hasil survei laporan kunjungan perpustakaan. Ini Pak Ahmad, mohon untuk dipoto saja
anak yang meminjam di perpustakaan ini nanti dipoto-foto-foto buatkan laporan. Gampang kok. Buktinya itu. Jadi laporan terus ada foto-foto tanda tangan meminjam, tanda tangan mengembalikan itu bisa. Terus kemudian yang selanjutnya adalah literasi melalui jenis ekstrakurikuler. Grida. Grida ini gotong royong. Karya ilmiah, kemudian lomba. Lomba ini bisa kemarin cerpen itu Bu Kiki itu bisa ditampilkan, bisa dibuat foto, kemudian apa namanya buktinya itu bisa pendaftaran dan lain sebagainya bisa. Nah, kemudian terupload di media sosial ini yang mungkin barangkali saya belum, yang mungkin bisa saja diupload di media sosial atau didokumentasikan. Ini boleh di media sosial dan didokumentasikan. Lanjut, kita lanjutkan. Yang literasi ini, peningkatan numerasi. Guru matematika ini perannya Pak Ahmad dengan Pak Pendi. Guru matematika dan mata pelajaran lain mengintegrasikan numerasi dalam pembelajaran. Ini sudah saya buat laporan. Bukan saya buat laporan ya. Ini tak share script ya. Kata-kata ya. Kata-kata atau narasi. Ini mohon nanti di apa ya dicermati. Dicermati Bapak Ibu. Saya membuat kalau nggak salah ya. Ini tak share screen. Ini bisa dipahami. Pak termasuk Pak siapa namanya? Pak Jet. Pak Jepri maka ABK. Oh, ini yang numerasi ya. Numerasi bentuknya ini. Ini yang bukan ini berarti. Yang numerasi itu apa saja yang numerasi itu banyak sekali numerasi. Ini bukan yang numerasi. Laporan peningkatan peraturan larangan apa? Laporan peningkatan numerasi dan jadwal. Tak share screen dulu. Nih, mudah-mudahan kelihatan. Coba nanti biar kelihatan dulu, Bapak Ibu. Nah, ini masih is pausing, ini paused. Nah, ini sudah saya bentuk jadwal dan laporan program peningkatan numerasi. Ini sudah saya bentuk seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian apa sih yang termasuk numerasi itu? No, apa namanya? Tadi matematika dan pembelajaran lain yang berbentuk numerasi. Ini bentuknya sangat banyak sekali, Bapak Ibu. Yang nomor ini, guru matematika dan mata pelajaran lain mengintegrasikan ini banyak sekali. Ini misalnya pelajaran ekonomi, ini saya contohkan di ChatGPT ini pernah. Nah, ganti ChatGPT ya. Ya dulu, saya cek. Recording in progress. Dispose it. Nah, oh, dulu. Stop. Nah, Enggak. ini saya, saya share lagi yang laporan peningkatan numerasi. Bukti peningkatan numerasi. Oh ini. Bukti peningkatan laporan. Ini dokumen satu. Ini juknis. Bukti peningkatan literasi. Saya share screen. Nah, ini adalah bukti peningkatan literasi.
Jadi literasi itu sebenarnya sudah kita laksanakan, akan tetapi itu belum terdokumentasikan. Contoh misalnya pelaksanaan pembelajaran, hubungannya ya ini. Buktinya terdapat dokumen RPP atau modul ajar guru berbagai mata pelajaran yang mencantumkan aktivitas analisis data, perhitungan, tabel, grafik, atau presentasi. Nanti Pak Ahmad dan Pak Pendi nanti minta kepada Bapak Ibu guru yang mengajar misalnya ekonomi, sosiologi yang pernah menampilkan grafik atau perhitungan tabel ini RPP-nya diminta. Nggak usah banyak-banyak. Guru bahasa Indonesia, biologi, sosiologi semuanya bisa semua. Terus kemudian misalnya guru ekonomi apa namanya memberi tugas membuat grafik atau fluktuasi harga bahan pokok ini juga termasuk dalam kategori eh, integrasinya apa namanya numerasi di dalam mata pelajaran yang lain. Hasil karya produk yang mengandung numerasi banyak sekali. Tinggal ambil salah satu saja. Bahasa Inggris pun bisa. Soal ujian bahasa Inggris menampilkan grafik atau namanya grafik survei boleh. Dokumentasi kegiatan literasi dan numerasi di sekolah buktinya banyak sekali. Jumat misalnya berhitung kuis atau pelajaran yang lain. Nah, ini termasuk pelajaran numerasi. Nah, ini perlu dibuat dan dilaporkan. Nah, jadi ini tinggal melaporkan dan membuat foto-fotonya atau videonya boleh saja. Kita lanjut. Kita lanjut tadi literasi sampai literasi sampai ini. Sampai mata lembar RPP tadi sudah disinggung di bawahnya, dia mintakan RPP. Terdapat program tambahan atau remedial bagi siswa yang memiliki kemampuan literasi. Kalau memang apa numerasi, kalau memang tidak ada, ya centang tidak ada. Kalau memang ada ya datanya saja. Jadwal dan laporan pelaksanaan sudah saya buat seperti tadi. Kita lanjut yang HBG. HBG ini Bapak Effendi yang punya tugas ini saya kira. Nanti dibantu Pak Ahmad. Yang Pak Ahmad tadi GLS nanti dibantu Pak Ahmad ya. Kemudian HBG ini Pak Effendi. Partisipasi dalam pelatihan guru dan kepala sekolah. Nah ini apa ya partisipasi guru dalam pelatihan dan pelatihan guru dan kepala sekolah. Ini apa namanya? Saya barusan atau kemarin hari Rabu atau hari Kamis, hari Rabu atau hari Selasa, saya telah mendapatkan surat keterangan karena untuk sertifikat sudah tidak terbit lagi dua kali, dua terbit, jadi bisa ini di apa namanya diposting di sini buktinya. Terus kemudian kalau memang mau bukti yang memang semuanya antara guru ini, maka ikuti di dalam pelatihan saya atau di dalam guru komunitas saya itu ada apa namanya komunitas belajar. Komunitas belajar SMA Negeri 1 Banjarbaru itu belum pernah ada kegiatan. Terus selanjutnya buktinya nanti ada silahkan bukti-bukti ini ada bukti-bukti pelatihan, bukti-bukti sertifikat bisa dicantumkan di sini. Nah, tapi nanti dibentuk bolehlah Pak Pendi nanti membentuk laporan. Laporan partisipasi dalam pelatihan guru dan kepala sekolah. Tulis bla 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 bla, buktinya adalah dokumen sertifikat atau surat keterangan. Terus kemudian yang jelas surat keterangan itu mulai dari Januari sampai sekarang. Kemudian guru dan kepala sekolah aktif mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas satu pihak lain. Sertifikat pelatihan hadir sama ini ya. Ini hampir sama, nomor satu dan nomor dua ini hampir sama nih. Partisipasi pelatihan. Terus kemudian hasil pelatihan diimplementasikan dalam praktek mengajar di kelas. Nah ini Bapak Ibu, apa buktinya ini? Buktinya bahwa ini video nanti atau gambar yang diberi narasi. Jadi dari Bapak Ibu pelatihan itu prakteknya apa di kelas? Saya sebagai kepala sekolah yang telah apa namanya mendapatkan sertifikat itu prakteknya saya apa? Gampang saya punya minimal saya punya tiga pendampingan terhadap Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah persiapan TKA, yang kedua adalah TKA. Yang keempat ini juga bisa menjadi barang bukti yang ke ini. Kemudian yang selanjutnya keempat, ini Pak Effendi, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sekolah, memanfaatkan TIK. Misalnya adalah menggunakan proyektor.
Nah, ini foto saja TV yang ada di kelas-kelas itu. Ini salah satu pemanfaatan teknologi salah satu ya. Kemudian dimanfaatkan juga ketika TV itu ada gambarnya. Atau misalnya menggunakan e-learning atau yang semacamnya ini tidak hanya e-learning saja. Jadi menggunakan platform misalnya adalah ruang guru, ruang belajar, ruang guru, terus Google Formulir itu ya termasuk TIK dalam rangka untuk mendukung pembelajaran. Apa buktinya? Foto saja dan ditambah narasi atau laporan. Foto saja, fotonya jangan satu, foto saja dan ditambah laporan bahwa Bapak Ibu telah menggunakan TIK. Itu, ini tugasnya siapa? Pak Pendi yang koordinator. Gampang kok fotonya itu. Terus kemudian jadwal penggunaan lab komputer. Mohon ini lab komputer, mohon ini diberi jadwal. Lab komputer dipoto. Jadwalnya belum ada, kita belum punya jadwal untuk penggunaan lab. Hanya asal saja. Bisa saja dibuat karena lab ya, lab amitnya ngomong atau mohon maaf, itu ya tetap pernah digunakan. Minimal untuk latihan TKA, minimal untuk apa namanya itu ANBK, minimal untuk simulasi, minimal pernah juga digunakan untuk apa namanya ujian yang anak-anak tidak membawa HP bisa itu. Terus guru menggunakan platform digital untuk memperkaya ajar materi. Contoh materi digital, tautan video pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu guru atau mungkin dibuat oleh orang lain dimodifikasi yang berbentuk video atau materi digital. Misalnya materi atau presentasi tetapi diunggah di apa namanya media sosial, Instagram, YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Artinya anak bisa apa namanya melihat sewaktu-waktu jika tidak mengikuti atau kurang paham mengikuti pembelajaran Bapak Ibu. Boleh. Pemanfaatan buku pelajaran di perpustakaan tadi sudah diinggung, buktinya nanti bisa ditempel di sini lagi. Nah, tapi nanti beda laporannya. Kalau fotonya bisa sama, laporannya berbeda. Buat aja judulnya Laporan Pemanfaatan Buku Pelajaran di Perpustakaan. Ditulis bla 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 pakai apa Chat GPT nanti sudah jadi. Bukti dukungnya adalah foto-foto dan foto buku peminjaman dan buku pengembalian. Ini Pak Ahmad dan Pak Riki. Kemudian adanya pertemuan komunitas mata pelajaran di sekolah. Ini yang belum. Ini yang belum. Karena nggak pernah kumpul, maka saya menyarankan ini menggunakan Zoom meeting saja, tidak apa-apa. Artinya berkumpul tidak harus di sekolah, berkumpul tidak harus satu kali, boleh beberapa kali, tetapi pesan yang disampaikan itu tersampaikan dan dilaksanakan. Itu intinya. Kalau berkumpul dalam satu wadah, satu kelas, tapi pekerjaannya tidak dilaksanakan ya sama saja. Saya kira sama saja bohong, hanya bernarasi saja tidak ada gunanya. Yang penting pekerjaannya dilaksanakan, kemudian ada foto komunitas atau foto sekolah itu bisa. Dibuat narasi, misalnya Pak Pendi sudah punya foto tuh. Tinggal memberikan narasi, pelajarannya apa, mata pelajarannya apa, atau permasalahannya apa yang dibicarakan di situ, buatkan laporannya. Gampang toh, gampang suruh buatkan chat GPT saja jadi. Tinggal tapi hati-hati dibaca dulu apabila nanti banyak kekurangan. Adanya pertemuan komunitas mata pelajaran di kabupaten atau provinsi ini MGMP siapa yang punya foto MGMP ini? Ini foto MGMP ini. Foto MGMP. Foto MGMP kabupaten kota atau provinsi. Ini. Ini Pak Pendi nanti segera ini sebagian banyak tak apa namanya tak ini ya. Tak ini. Terus kita lanjut. Kita lanjut di kelas migran atau vokasi Bapak Ibu. Kelas migran atau vokasi tadinya kita canangkan namun demikian karena
Karena ada informasi. Recording in progress. Karena ada informasi bahwa kelas vokasi atau migran ini dikondisikan oleh pemerintah provinsi sehingga kami tidak jadi untuk memanggil guru apa namanya bahasa Jepang. Karena ada informasi itu gratis dibiayai oleh pemerintah provinsi. Jadi, untuk sekolah unggulan atau migrasi ini minimal kita ini sudah punya satu aspek kurikulum. Nanti Pak Pendi harus menunjukkan kurikulum yang mana atau halaman berapa bahwa kita ini telah mengakomodir kelas migran atau vokasi. Walaupun itu hanya sebagian. Kelas migran atau vokasi itu apa saja? Di sini ditulis, ikuti aja di sini. Mencakup bahasa, budaya kerja, etika Islam, bentuk modul atau bentuk modul. Jadi, kalau bahasa ini yang dicanangkan bahasa Jepang itu. Budaya kerja, mungkin anak-anak ada yang apa namanya kerja di perusahaan lain itu pendataan itu kemarin yang tak berikan Bu Lisdar itu data itu bisa ditempelkan di sini sebagian. Nah, kurikulumnya nanti ada halaman kurikulum yang mencantumkan bahwa kita ternyata nanti ada eskul dan lain sebagainya yang berbentuk kerjasama. Ini Pak Pendi tugasnya nih mencarikan nanti halaman berapa di screenshot, nanti atasnya diberikan laporan, laporan aspek kurikulum atau data aspek kurikulum dan pembelajaran kurikulum yang mengacu pada standar kompetensi untuk pekerja migran. Dalam kurung bahasa, budaya, etika. Nah, nanti ditempel di sini, itu nanti halaman berapa, atas yang pertama adalah laporan. Yang kedua adalah screenshot atau foto, apa namanya, cosplay yang memuat ini. Ditambah nanti ada perjanjian kerja dan lain sebagainya bisa disingkirkan di sini. Oke, lanjut. Metode pembelajaran. Ini kalau memang nggak ada, nggak usah. Sertifikat, nggak usah kalau memang nggak ada. Nah, kemudian memiliki MOU. Ini jikalau memang ada MOU dengan pihak polisi dan lain sebagainya dalam rangka untuk etika Islam, ini bisa masuk. Misalnya kemarin itu kerjasama atau ini dengan pihak KUA, bisa saja gitu kan Islam. Bisa masuk di sini. Memiliki jadwal pembelajaran di sekolah, tidak memiliki. Lanjut ya ini, tapi ada. Kemudian data siswa yang kemarin apa namanya itu perlu minta saja Bu Lisdar. Data yang masuk apa namanya bahasa Jepang untuk kelas 12 itu nanti data dimasukkan. Jadi hanya sebatas itu kita punya. Lanjut, kelas unggul memiliki surat keputusan kelas unggul dari dinas gak duwe. Visi misinya ini kelas unggul ini visi visinya punya ini. Karena visi misi kita itu unggul toh, itu dalam kata-kata itu. Unggul ini visi visinya centang saja nanti di screenshot visi misinya. Itu. Unggulnya ada di mana? Pak Pendi yang tahu nih. Terdapat perbedaan pemahaman kurikulum materi strategi belajar yang jelas dan terukur. Ini Pak Pendi nanti. Sarana. Nah ini yang selanjutnya nggak usah kalau memang bukan. Itu aja. Nggak usah repot-repot. Daripada Pak Pendi mabuk nanti malah susah ngeroi. Terus lanjut. Bahasa Lampung dengan bahasa Inggris. Sekolah memiliki program rutin bahasa Lampung. Ini sudah tak buat ini programnya ini kalau nggak salah. Sudah tak buat ini. Nah, tinggal guru dan tenaga ini menggunakan bahasa. Ini di samping foto dan video, ini bahasa Lampung Pak Irwan itu ya, Pak Irwan dengan Pak Riki itu yang saya lihat. Pak Jepri yang belum ini. Kemarin tak suruh Pak Jepri ngomong bahasa Lampung tuh. Siswa menggunakan bahasa Lampung pada hari yang ditetapkan. Ini ini sudah nanti tak buat ini yang pertama. Ada dokumentasi, yaitu nanti pembinaan dan monitoring tugas saya ini. Sekolah memiliki arsip, surat edaran menggunakan bahasa Lampung. Waduh, ini belum pernah saya. Sekolah memiliki arsip, surat edaran terkait. Oh, ini yang merujuk kepada yang administrasi pertama ini, penggunaan bahasa Lampung ini. Ada ini. Nanti Bu Lona ini yang mencarikan ini.
Arsip surat edaran terkait penggunaan bahasa Lampung ini apa namanya surat edaran dari gubernur. Ada tim untuk mengawasi bahasa Lampung. Ini sopo sih ngawasi ini? Siapa nanti yang mengawasi ini? Penggunaan bahasa Lampung ini. Belum pernah. Kalau memang dibuat tim, Pak Pendi tugasnya membuat tim. Yang penting dibuat gampang. Buatkan tim pengawas pelaksanaan program bahasa Lampung tiap hari Kamis. Nah, itu jadi gitu aja. Yang penting kan ada. Masalah nanti diakui dan tidak itu urusan belakang. Penilaiannya terhadap kita ini seperti apa, itu seperti apa. Kalau nanti yang presentasi itu saya semua, pasti akan dicoret. Kalau nanti ternyata yang pertanyaan saya Bapak Ibu, berarti ada peningkatan Bapak Ibu ini berani tampil. Itu aja. Sekolah melaporkan pelaksanaan program kepada cabang dinas ini belum. Lanjut. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia hampir sama. Hanya bedanya diganti bahasa Lampung, diganti bahasa Inggris. Itu saja. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu nanti untuk beberapa hal yang sudah saya kerjakan nanti bisa diambil. Kemudian silahkan nanti dikirim ke grup itu yang sudah ada foto-foto atau dikirim ke grup biar nanti saya tahu. Jadi ketika saya memberikan presentasi nanti tahu arahnya. Walaupun nanti saya memberikan presentasi nanti secara global. Mudah-mudahan saya nanti berpresentasi, melakukan presentasi sebagian nanti akan menggunakan bahasa Inggris kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah nanti. Ini sudah saya buat narasinya, tinggal nanti menghafalkan. Tapi mudah-mudahan hafal lah, doakan saja mudah-mudahan hafal bahasa Inggris. Nah, Pak Jepri nanti itu sebagai BK, nanti bukan orang Lampung yang saya suruh biar kelihatan selain orang Lampung itu bisa bahasa Lampung. Pak Jepri nanti ketika untuk presentasi tentang dirinya BK dan Waka Sarpras BK lah untungnya. BK karena itu ada kepentingan di BK. Kemarin sudah tak ini kalau bisa menggunakan bahasa Lampung. Nanti saya ngomong bahwa bukan orang Lampung tapi ya bisa sedikit bahasa Lampung. Itu. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Jadi ini singkat saja. Yang belum apa namanya mengikuti ini secara daring ya nanti bisa tonton YouTube. Tonton YouTube-nya Bapak Ibu. Karena ini nanti akan saya YouTube-kan. Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi untuk pengarahan atau pendampingan saya terkait adanya pengumpulan data terkait dengan adanya nanti tim monitoring dan evaluasi MONEP dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang akan nanti diwakili atau ditugaskan kepada eh, kepala atau cabang dinas pendidikan wilayah 7. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti bisa nanya-nanya atau tanya-tanya di YouTube saya. Sekali lagi saya katakan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.